Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku. Untuk kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang patah tulang lagi. Jadi patah tulang yang aku alami kemarin. Dan untuk saat ini aku akan mereview suplemen. Suplemen apa aja yang bagus banget untuk mempercepat pertumbuhan tulang, dan makanan-makanan apa saja yang aku konsumsi, dan makanan apa aja yang harus dihindari selama mengalami patah tulang. Saat patah tulang itu yang remuk bukan hanya tulangnya aja, tapi hatinya juga benar-benar patah hati. Tapi kita harus semangat lagi, kita harus semangat untuk sembuh. Jadi kalian yang mengalami patah tulang, poin pertama adalah kita harus mempunyai semangat. Itu yang pertama, semangat dan bahagia. Kalau kalian tidak bahagia, maka sakit apapun akan sulit sembuh. Begitu teman-teman. Jadi kemarin saat aku patah tulang, bagaimana aku bisa melewatinya dengan bahagia selalu, walaupun benar-benar sebenarnya hatinya sakit, walaupun benar-benar ya Allah, kenapa aku mengalaminya seperti itu? Pasti perasaannya seperti itu. Ya Allah, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Adanya cuma mengeluh. Tapi kita tidak boleh mengeluh karena kalau kita mengeluh akan berdampak buruk pada pertumbuhan tulang seperti yang aku alami. Jadi kemarin saat aku mengalami patah tulang, aku masih berusaha tegar, masih berusaha bahagia. Tapi 2 minggu kemudian kucing kesayanganku hilang. Di sana aku tiap malam nangis, tiap hari nangis, ada hujan nangis, kepikiran bagaimana kucingku, dia makan apa belum, dia di mana, udah dicari kemana-mana nggak ketemu. Dan akhirnya sampai sebulanan itu benar-benar aku masa berkabung. Masa aku nangis tiap malam, masa aku tiap inget dia pasti nangis, tiap ada video kucing aku nangis, tiap ada hujan aku nangis, dan itu berdampak sangat buruk teman-teman. Jadi tulangku tuh nggak nyambung di awal-awal itu, karena memang katanya psikis kita sangat berpengaruh pada pertumbuhan tulang. Selama patah tulang, kita itu nggak bisa bergerak bebas, gerak kita sangat terbatas. Kita hanya bisa tiduran. Kalau patah tulangnya seperti aku ya, di tulang kaki, kita hanya bisa tiduran. Bahkan jalan aja pakai tongkat itu aku awalnya belum bisa, karena aku bener-bener belum berani. Aku kemana-mana ngesot teman-teman. Jadi bener-bener di awal itu takutnya apa, kalau kakinya kena benturan atau kena apa, baru kesentuh aja rasanya langsung nggak karu-karuan, apalagi kena benturan. Jadi aku cari amannya aja, ngesot, kalau nggak naik kursi roda. Jadi oke, kita mulai lagi ya, fokus lagi ya, malah cerita lagi nih nanti. Jadi gini, selama kita patah tulang, apa aja yang kita konsumsi itulah yang akan diserap dari tubuh kita. Kita nggak bisa olahraga, kita nggak bisa ngeluarin keringat banyak, kita nggak bisa ngeluarin toksin sama seperti saat kita dalam keadaan sehat. Jadi yang kita konsumsi, usahakan makanan yang benar-benar sehat. Makanan pertama yang harus banyak-banyak kita konsumsi adalah sayur, karena sayur tidak mengandung bahan yang bisa membuat kita alergi. Jadi yang pertama harus kita makan adalah banyak-banyak makan sayur, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kayak gitu ya. Dan lain-lain sayuran itu bagus banget. Yang kedua adalah daging-dagingan, tapi daging yang sekiranya kita nggak ada alergi. Kalau kayak aku itu, daging ayam itu potensi alerginya lebih besar daripada manfaatnya, jadi aku hindari untuk daging ayam. Kemudian daging sapi, daging kambing nggak apa-apa asal tidak mengalami hipertensi. Jadi tekanan darah kita normal-normal aja, boleh kita mengkonsumsi daging kambing, daging sapi. Kalau ikan, hindari dulu kalau dari awal operasi itu ikan asin, bandeng, kayak gitu hindari dulu karena kita masih ada luka bekas jahitan operasi. Kalau kita mengalami operasi ya. Jadi kalau kita melewati proses operasi. Kalau enggak mengalami proses operasi, enggak ada luka kayak gitu, katanya ikan teri itu bagus. Ikan itu bagus.
asal kita tidak ada alergi kayak gitu. Kemudian telur itu juga sangat bagus karena proteinnya sangat tinggi. Kembali lagi pada poinnya, asal kita tidak punya alergi, asal kita tidak punya riwayat alergi. Sampai ada yang terlewatkan, ada tempe dan tahu. Tempe dan tahu itu adalah makanan yang tinggi akan protein juga dan sangat bagus untuk patah tulang kita, dan kebanyakan orang tidak ada alergi terhadap tempe tahu. Jadi tempe tahu itu adalah wajib kalian makan juga. Ada lagi dia adalah kacang hijau. Bubur kacang hijau itu bagus sekali untuk membantu pertumbuhan tulang juga. Jadi kemarin aku beberapa bulan hampir tiap pagi sarapannya bubur kacang hijau. Kemudian makanan apa aja yang harus dihindari? Makanan yang harus dihindari adalah makanan yang tinggi kafein seperti kopi. Kopi harus dihindari ya, karena dia adalah tinggi kafein. Kemudian kedua, bagi kalian yang ngerokok, stop dulu sementara untuk rokoknya. Terus kalau aku menghindari juga itu mie instan. Mie instan itu menurutku benar-benar gak sehat. Ya, sampai lupa, yang gak boleh lagi adalah minuman bersoda, soft drink kayak gitu ya, kayak Sprite, Fanta, apalagi ya, Pepsi kayak gitu, dan lainnya. Dulu kalian puasa untuk minuman bersoda untuk sementara waktu sampai tulang kalian benar-benar sembuh. Setelah itu bolehlah kalian minum lagi. Kalau aku juga suka itu minuman bersoda, tapi sementara benar-benar puasa dulu. Kalau ada gratis, kalau pas makan kayak gitu, gak usah diminum aja, ikhlaskan saja, karena minuman bersoda benar-benar gak sehat. Setelah kita berusaha dengan pola makan sehat, dengan asupan kita yang bagus, nah setelah itu kita harus menambah dengan suplemen. Jadi gini, suplemen itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di samping makanan. Jadi semisal makanan belum cukup untuk membantu kita menyerap semua yang kita butuhkan, bisa dibantu dengan suplemen. Nah, suplemen apa aja yang aku minum? Kemarin adalah Oskal Kalkatriol yang akan aku tampilkan di slide ini karena udah nggak punya lagi, karena aku udah nggak minum. Ini dia. Dan yang kedua dia adalah Haibon. Kelihatan ya? Ini dia, Haibon 600. Jadi dua suplemen ini adalah kolaborasi yang menurutku benar-benar bagus, karena sebelum aku minum ini, dulu itu tulangku lama nyambungnya sampai 5 bulan, itu benar-benar belum nyambung, masih ambiar kayak gitu. Setelah aku konsumsi suplemen ini 2 bulan kemudian, dia udah mulai nyambung, tinggal sedikit sekali garis frakturnya. Jadi nanti setelah video ini selesai akan aku tampilkan untuk ronsen di awal aku sebelum operasi, setelah itu pasca operasi, dan kemudian 1 bulan setelahnya, 3 bulan, 5 bulan, sampai 7 bulan itu akan aku tampilkan di belakang ya. Jadi untuk awal pertama kali, karena aku dulu stres kehilangan kucing tadi, di bulan pertama itu nggak ada pertumbuhan kalus sama sekali, kayak nggak ada pertumbuhan tulang baru kayak gitu ya. Kemudian bulan ketiga masih sama aja, sedikit banget, dan obat yang aku minum saat itu adalah ini nanokalsium di bulan pertama itu belum benar-benar nyambung. Terus setelah itu CDR Fortos sama susu Anlin itu juga benar-benar nggak berpengaruh banyak kepada pertumbuhan tulang. Nah, baru kemudian aku menemukan suplemen yang bagus itu di bulan kelima, yaitu tadi yang aku ceritakan, Oskal sama Haibon. Itu adalah kolaborasi yang benar-benar bagus, di mana Oskal Kalkatriol itu fungsinya untuk mengikat kalsium. Jadi pada tubuh kita itu
apa yang kita minum itu tidak semuanya terserap dengan baik di tubuh, tergantung metabolisme yang kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti tubuh kita penyerapannya bagaimana, kayak gitu kita nggak bakalan ngerti. Jadi kita bisanya cuma berusaha. Nah, di awal-awal itu tubuhku masuk dalam kategori yang dia tidak bisa menyerap banyak-banyak, dia tidak bisa mengikat banyak-banyak kalsium, sehingga apa yang aku minum itu kayaknya tidak terserap dengan sempurna. Jadi si oskalkalkatriol itu setelah aku baca fungsinya adalah dia untuk mengikat kalsiumnya itu. Jadi menurutku dia bagus banget sehingga aku minum oskalkalkatriol dan dikolaborasi sama si Haibon. Haibon ini kandungan kalsiumnya adalah 600 mg, cukup tinggi untuk penyembuhan tulang karena dia 600 mg ya. Di samping ada kandungan kalsiumnya, dia juga ada kandungan vitamin D2, D3 maaf, D3 sebanyak 200 IU. Jadi kalian selain berjemur aja sebentar nggak apa-apa, nggak usah lama-lama karena dia udah ada vitamin D-nya. Kemudian ada vitamin K dan genistein yang nanti bisa kalian cari-cari ya fungsinya apa aja, karena aku juga belum begitu paham untuk genistein dan lain-lain. Nah, aku konsumsinya pagi oskalkalkatriol yang 0,5 mg. Jadi ada dua jenis oskal ya. Yang pertama 0,5 dan kedua 0,25. Aku milih yang 0,5 karena aku cuma pengen minum satu aja. Karena aku adalah penganut aliran yang jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak mengkonsumsi suplemen, kasihan ginjalnya kayak gitu. Jadi aku minumnya yang 0,5 dan cukup satu aja sehari. Kalau 0,25 dia butuh 2 kali diminumnya dalam sehari, pagi dan malam. Jadi aku minumnya yang 0,5 aja. Setelah itu Haibonnya di sini ditulisnya dewasa 1-2 kali sehari 1 kaplet. Tapi aku minumnya juga cukup satu aja. Karena yaitu dia, aku nggak pengen banyak-banyak konsumsi suplemen, karena di samping dari suplemen ini, dari makanan itu juga banyak mengandung kalsium, makanan itu juga banyak mengandung vitamin lainnya. Jadi aku untuk konsumsi suplemennya nggak selalu sama dengan apa yang diresepkan ini, karena takutnya berlebih, kasihan ginjalnya kayak gitu. Jadi untuk suplemen ini kita tidak butuh resep dokter ya. Jadi sebenarnya aku konsultasi ke dokter, dok bagaimana kalau aku minum oskalkalkatriol, bagaimana kalau aku minum Haibon. Oh iya mbak, itu bagus banget mbak untuk membantu pertumbuhan tulang. Beneran dok? Iya. Butuh resep nggak dok? Nggak usah mbak, itu langsung aja beli di apotek. Nah setelah aku beli di apotek, memang benar itu nggak butuh resep, jadi kalian bisa langsung beli di apotek. Nah untuk merek-merek kalkatriol sebenarnya ada banyak banget, tapi aku pilih yang oskal karena katanya bagus sih, jadi aku memakai yang oskal. Untuk harganya dia 300.000 sekian kayak gitu untuk konsumsi 1 bulan untuk 30 tablet. Tabletnya kecil-kecil banget, jadi kayak kapsul lunak tapi kecil banget, cuma kecil banget, gradasi 2 warna antara coklat dan coklat muda. Jadi kayak makanan yang enak banget, jadi nggak ada tersiksanya deh aku minum itu. Tapi untuk Haibon harganya dia adalah 100 sekian, hampir 200.000 di apotek. Kalau di online nggak tahu ya, karena untuk obat aku nggak pernah beli di online, nggak berani. Walaupun harganya lebih murah, takutnya dia adalah barang palsu. Nah, untuk Haibon dia kapsulnya agak gede. Ini butuh perjuangan untuk meminumnya. Kalau kalian susah minum obat kayak aku ya. Jadi benar-benar butuh perjuangan kayak gitu di awal-awal. Tapi sekarang udah lumayan sih, udah terbiasa. Jadi udah enak aja minum obat-obat, minum kalsium, minum apa aja udah masuk, karena kemarin bener-bener udah terbiasa dengan obat-obatan. Yang mengalami pertumbuhan kalusnya lambat kayak aku, jangan bersedih ya, karena bersedih itu tambah memperlambat pertumbuhan kalus kalian. Walaupun nggak apa-apa sih sedih, karena aku juga kemarin sedih, malah nangis juga sih, takutnya ya Allah kapan aku bisa jalan lagi, kapan tulangku nyambung lagi kayak gitu. Tapi setelah kita berusaha bahagia, berusaha positive thinking lah, jangan memikirkan yang buruk-buruk, jangan memikirkan yang
jangan terlalu takut lah, karena tulang itu tentang waktu, jadi tentang kesabaran. Semakin kalian sabar, semakin kalian bersyukur, insya Allah akan ada jalannya. Berdoa terus sama Allah ya. Aku kemarin juga kayak gitu, nggak nyangka kalau bakalan bisa jalan sebelum 8 bulan dengan kondisi tulangku yang kayak gitu di awal, dengan kondisi kakiku yang sempat infeksi kayak gitu ya. Jadi bener-bener yang alhamdulillah sangat bersyukur. Jadi apapun yang kalian minta, kalau belum dikabulin bersabar aja. Nanti insya Allah ada jalannya, dan tetap semangat, tetap bahagia, tetap bersyukur untuk kalian. Apalagi yang baru awal-awal mengalami patah tulang itu benar-benar patah setulang-tulangnya, sehati-hatinya, semua-muanya rasanya ya Allah, pengen alah nggak tahulah, pokoknya pikirannya jelek semua. Dan untuk kalian yang pengen curhat-curhat sama aku, nanti akan ada WA di situ atau komentar, nanti bisa tanya-tanya, bisa kita saling kasih support ya. Ya, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.